Salam. 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 Tanpa lupa semangat ya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Mazmur 103. Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya mulai dari ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Mazmur 103 adalah mazmur daripada Daud. Di usianya yang semakin lanjut, dia melihat ke belakang. Ya, melihat ke belakang kehidupannya dari masa muda. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri. Diri yang kelihatan tubuh, ada yang tidak kelihatan jiwa atau batin, dan ada lagi yang tidak kelihatan yaitu roh. Ya, jiwa di situ ada nafas, ada perasaan, ada sifat, ada tingkah laku yang nggak bisa dilihat, tapi boleh orang tahu bagaimana tingkah laku orang, sifatnya dan lain sebagainya. Nafasnya itu ada di jiwa. Roh itu menyangkut dengan Allah, berbicara kepada Allah. Roh dengan roh, itu semuanya dikatakan berdoa dalam roh, ya, menyembah dalam roh. Sebab Allah itu adalah roh. Nah, dia berkata kepada dirinya, dia memerintahkan kepada dirinya. Dia menyadari bahwa dia ada sampai seusia itu dengan segala apa yang ada padanya. Dia diingatkan oleh Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwa. Dia perintahkan begitu. Banyak orang Kristen boro-boro memuji Tuhan, berkata kepada dirinya. Mungkin dia berkata, hari ini aku akan begini-begini, besok begini, minggu depan begini, bulan depan begini. Terus waktunya berlalu, bertambah usia, tapi satu kali tidak akan ada lagi. Daud berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi memuji Tuhan itu pakai perasaan, tidak sekedar datang kita, tubuh kita bergerak, suara kita berbunyi. Tidak, ini menyangkut jiwa. Memuji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Nama Tuhan itu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Dan tidak boleh sembarang menyebutkan nama Tuhan. Hai segenap batinku. Batin. Batin ini sangat peka. Ya. Orang katakan tertekan batin. Itu sangat mengerikan. Aku ngebatinin dia. Ada orang berkata demikian, kok batinku sama dia gak enak dan lain sebagainya. Saudara, ternyata batin kita ini perlu peka juga kepada Tuhan. Sebab kita nanti juga akan menghadap dia. Secara fisik kita tidak berhadap, tapi batin jiwa kita ini berhadapan dengan dia. Dan nanti yang diadili adalah jiwa atau batin kita ini. Ya, jiwanya melayang, ada ke sorga, ada ke neraka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, supaya tahu jiwa kita ini, batin kita ini memuji Tuhan.
Kemudian dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah ini saudara, kita perlu memuji Tuhan. Karena apa? Jangan lupa. Jangan sengaja dilupa-lupain. Kita selalu cenderung mengingat yang buruk-buruk. Apa kecelakaan, rugi, kehilangan, dan lain sebagainya, luka di hati. Kita bisa ingat itu dan susah menghapusnya. Tapi ayat ini tidak mengatakan untuk mengingat itu. Dikatakan kepada jiwa kita masing-masing. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara, melupakan kebaikan ini serius. Kita banyak mendengar berita di surat kabar atau di mana-mana tentang anak menggugat ayahnya atau menggugat ibunya di pengadilan. Wah, gimana itu? Persoalannya sederhana, soal harta warisan. Ya, soal tidak diberikan. Macam-macam. Tidak diberikan uang dan lain sebagainya. Jatahnya tidak dikasih. Ke pengadilan, seorang ibu yang sudah sangat tua, dia dituntut bahwa rumah yang ditinggalkan orang tuanya itu sebenarnya tidak begitu berharga lagi, mau diambil anaknya. Anaknya mau menitipkan orang tuanya, ibunya itu di panti jompo. Orang tua ini, ibu-ibu ini nggak mau. Dan dia kasih sebenarnya, jangan ambil ini rumah peninggalan bapakmu untuk mama, jangan ambil. Akhirnya, padahal bapaknya udah mewariskan bahwa rumah itu memang buat dia, tapi si ibu bilang tidak. Akhirnya masuk ke pengadilan, dan di pengadilan hakim sudah bilang, jangan begitu sama orang tua. Walaupun kamu nanti menang ada bukti surat dari ayahmu, gak boleh seperti itu. Ibumu masih ada, tidak. Harus sama aku. Dan si ibu ini bertahan di pengadilan, dia harus menang. Anak juga begitu ngotot. Akhirnya diwawancarai, kenapa bu seperti itu? Kan anak sendiri juga, kasih aja sama dia. Di panti jompo juga paling berapa lama ibu tinggal di sana? Seperti itu. Oh tidak, anak itu harus ingat, dia harus bayar air susuku sekian banyak untuk bisa dia hidup. Banyak lagi yang lain menuntut ayah di pengadilan. Seperti itu. Saudara, perlu kita sebelum menuntut, jangan melupakan segala kebaikan. Banyak zaman sekarang orang lupa kebaikan ayah ibunya, lupa kebaikan Tuhan, lupa kebaikan orang lain. Ya, perubahan itu sangat jahat di mata Tuhan. Lupa diri. Ada lagi seorang tua di negeri Cina. Ada anaknya merantau ke ibu kota. Orang tuanya berusaha mengirimkan uang, akhirnya si anak berhasil. Dan dia telah bertunangan dengan seorang gadis cantik. Dan si orang tua mendengar berita itu, aduh senang sekali. Aku harus melihat anakku itu. Aku tahu apa kesukaannya. Buah yang paling dia suka ini dia, buah persik. Dan makanan kesukaannya ini dia siapkan di bakul. Dia bawa, dia beli tiket, dia pergi ke bandara. Ya, dia kaki ayam, karena begitu kehidupan di desa. Di bandara, Pak, kata pramugari, kenapa Bapak pakai sandal atau apa? Ah biasa, kuat kok. Terus ini bakulnya kasih di bagasi di atas. Ah tidak, ini buat anakku, dia mau menikah. Aku harus kasih ini makanan kesukaannya, Pak. Ini udah di pesawat, duduk Pak, nggak usah digendong, ada di sini, kita capek gendong-gendong itu. Kata pramugari, tidak, nanti jatuh, ini buat anakku. Pendek cerita sampai di kota, namanya kakek, oh
orang tua ini kaget, anaknya hampir gak dikenalnya, udah cakep, perubahan botak. Dan dipeluknya orang tuanya, apa ini Pak? Ini kesukaanmu, ini senang. Waktu itu datang tunangannya melihat, ngapain? Siapa itu? Kau peluk? Ini ayahku. Dia mau melihat resepsi pernikahan kita. Itu ayahmu. Putus sekarang. Ia putus. Tetapi tetap dia ayahku. Aku bisa mencari yang lain. Saudara, dia tidak melupakan siapa ayahnya. Tapi jangan lupa, banyak orang lupa. Seperti cerita Maling Kundang, cerita Sampuraga. Itu fakta. Saudara, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, kebaikan orang. Ini penting. Supaya kita tahu bersyukur, tahu menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, tahu kita tidak melupakan. Walaupun ada banyak mungkin kekurangan-kekurangan dengan orang lain, dengan siapapun, tapi firman Tuhan katakan, jangan melupakan segala kebaikan. Saudara, kata pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, atau dalam bahasa yang lain, haleluya. Sering itu dipertukarkan kalimat itu. Pujilah, puji, satu perintah, pujilah. Ini bukan satu himbauan, tapi satu perintah. Pujilah Tuhan. Hai jiwa. Dalam bahasa Koreanya, puji ma Jehovah. Pujilah dia. Dalam bahasa Alkitab dikatakan haleluya. Halelu artinya pujilah. Halelu, pujilah. Yah itu Yahweh, Yehova, Tuhan. Jadi itu bukan kalimat kita memuji Tuhan, tapi satu perintah. Kalau dikatakan haleluya, itu bukan sama Tuhan, tapi perintah ke orang. Haleluya, puji Tuhan. Kau puji Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi kata haleluya bukan ke Tuhan dikatakan, tetapi ke orang. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi kalau orang-orang Pentekosta jumpa, haleluya, dia mengatakan, ayo kita puji Tuhan. Itu artinya saudara. Jadi halelu itu pujilah, ya itu Yahweh, Yehova, pujilah Tuhan. Itu sebabnya kita datang beribadah, memuji Tuhan, dan ternyata ada kuasa di dalam puji-pujian. Bahkan dikatakan Allah bertahta di atas puji-pujian. Nah, mari kita untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu mengingat-ingat sekian umur kita ingat apa kebaikan Tuhan. Sehingga sampai kita ada sampai hari ini. Yang pertama dikatakan dalam ayat ini adalah jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikan Tuhan perlu kita ingat. Apa kebaikan kemurahan Tuhan perlu kita ingat. Dan kita tidak mungkin sanggup menghitung itu. Tapi jelas saudara, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak bisa ada sampai saat hari ini saudara. Dan banyak lagi kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Dan bisa membuat satu list daftar tentang kebaikan Tuhan. Enggak bisa. Kalau kita mau bayar setiap tarikan nafas kita, seperti orang yang sekarat di ruang ICU dan tidak tahu berapa banyak kita harus membayar. 2 hari yang lalu Bapak Gembala susah menggerakkan kelopak mata kiri. Kalau digerakkan kiri kanan ke atas itu sakit bola matanya. Terus kalau baru bangun tidur itu susah dibuka, perlu lama waktunya. Jadi pergilah ke dokter, pergilah ke rumah sakit Elizabeth Baja, dokter mata, ada ibu-ibu, diperiksa, ada 2 alat. Dikatakannya Bapak produksi air matanya macet, atau kebanyakan nangis, sehingga paruhnya, gudangnya air mata habis.
jadi kering matanya. Sehingga kalau diapakan lubang mata kan mesti ada airnya biar bisa licin. Karena itu Pak, seperti itu. Itu rupanya, cuma bayangkan, Adi dikasih obat, Pak, obat ini kalau habis nanti beli sendiri katanya. Oh, memanglah DBCS ini. Tapi nggak apa-apa, dipakai lama nggak apa-apa. Ini obat tetes pengganti air mata. Jadi begitu mahalnya air mata itu rupanya, melicinkan mata. Itu air. Belum yang lain-lain, kalau kita mau hitung-hitung. Jadi saudara, kita tidak bisa mendaftar kebaikan Tuhan. Kalau kita sakit perut, kalau kita sakit ini, itu, dan sebagainya. Kalau kita masuk rumah sakit, kalau tanggungan BPJS tidak memenuhi, kita harus bayar. Kalau kita sakit berat, itu ada limitnya. Ada saudara di Bengkong sakit kanker, langsung dikatakannya demikian, ini hanya pengobatan sekian kali untuk kanker payudara dia, dibayar dokter. Selanjutnya setiap ini kami bayar sekian juta, belum ini. Opung tumpang tangan buat aku supaya aku sembuh. Dia orang HPP, dia tahu opungnya Pantai Costa. Kami tahu orang Pantai Costa kalau berdua luar biasa. Dia katakan, biarlah orang yang ceritain, tapi mari kita berdoa. Tumpang tangan buat itu. Jadi saudara, kalau kita daftar kebaikan Tuhan banyak, jangan biasakan menuntut Tuhan, mengancam Tuhan. Aku kalau tak dapat doaku ini takkan berminggu lagi. Aku tak mau aktif lagi di pemuda. Aku tidak mau ikut kaum wanita. Macam-macam. Kita mengancam Tuhan, menggugat Tuhan. Bahkan mengata-ngatai Tuhan seperti orang yang tidak beriman, diejek Tuhan Yesus. Saudara, jangan seperti itu. Apapun masalah kita, yang kita harus ingat kebaikan Tuhan. Amin. Dan cara satu-satunya yang lebih menyenangkan hati Tuhan, jiwa kita ini, batin kita ini, jangan lupakan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kata memuji dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu barak. Barak artinya bisa tersungkur, bisa bersujud artinya. Jadi ternyata tidak sekedar suara, tetapi tersungkur di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Selanjutnya apa alasannya? Karena kebaikannya. Apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini? Dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, segala kesalahan. Wah, luar biasa ya. Kita yang berbuat dosa, Tuhan yang menanggungnya di kayu salib. Kita yang bersalah, dia yang dihina. Betapa kebaikan Tuhan mengampuni segala kesalahan. Apa yang disadari oleh Daud tentang kesalahannya? Oh, sangat besar saudara. Dalam Mazmur 32, kita mundur sejenak. Mazmur 32 ayat pertama sampai yang kedua. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Apa kesalahan Daud yang paling besar? Oh, banyak. Satu kali dia mengambil istri Uria, ajudannya. Itu termasuk dosa yang besar. Dan Tuhan memang mengampuninya, saudara. Dia yang mengampuni. Saudara, takkan buat catatan saudara kalau mau menghitung dosa-dosa kita. Ya? Menghitung dosa-dosa kita. Dia yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi saudara, kenapa perlu diingatkan begini? Ini serius soal mengampuni.
Itu sebabnya kalau dikatakan serius pengampunan ini sampai Yesus mati di kayu salib yang harus kita rayakan setiap minggu pertama. Kita mengikuti perjamuan, dia harus menderita serius dosa itu. Dan untuk mengampuninya dia harus mati di kayu salib. Kalau bersalah, kalau tidak hargai perjamuan kudus setiap awal bulan. Kita mengingat kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dia sampai mati, harusnya kita yang digantung. Tetapi dia rela, saudara. Kita beroleh pengampunan daripada Tuhan oleh kuasa darahnya. Nggak selesai pertikaian. Jadi saudara, serius bertuhan ini. Karena upah dosa adalah maut. Pasti dihukum. Yang kedua yang perlu kita ingat. Yang kedua, saudara pernah sakit? Pernah sakit? Pernah. Atau mungkin sekarang lagi sakit. Kita harus berdoa melalui perjamuan kudus supaya Tuhan sembuhkan. Dalam ayat ini dikatakan saudara, hal yang kedua di Mazmur 103 ini, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tadi segala kesalahan. Yang kedua, segala penyakit. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Tapi bukan berarti wajib disembuhkan semua. Karena orang juga akan bisa berakhir hidupnya karena penyakit. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Karena mesti kita ingat itu. Kalau semuanya kita mau pakai obat, wah habis kita. Ya kalau ada uang kita beli obat, ada dokter yang bisa menyembuhkan, puji Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, yang memberi kesembuhan, berhasil setiap operasi penanganan, kalau Tuhan tidak menghidupkan seluruh bagian tubuh kita untuk bisa kembali seperti semula, menggerakkan semua sel, sarafnya, darahnya, hormonnya untuk boleh kembali pulih. Kalau Tuhan tidak bekerja, itu tidak bisa terjadi. Obat apapun, upaya orang tidak ada gunanya. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Kalau saudara pernah merasa sakitnya sangat berat dan belum juga ingat Tuhan, melupakan Tuhan, tidak memuji Tuhan, lalu berhutang kepada Tuhan, sudah disembuhkan loh. Perlu kita ingat. Perlu kita ingat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, karena semua kita pernah sakit dan sembuh. Amin. Alasan sangat sederhana. Yang pertama, dosa diampuni, puji Tuhan. Yang kedua, sakit kita disembuhkan, puji Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan dalam hal ini, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ini yang lebih serius lagi. Vonis dokter, ini bisa begini, mengancam nyawa, mati. Jangan lupa saudara yang mungkin pernah mengalami sakit yang berat. Dokter katakan ini akan game, tapi tak game. Tak game. Karena Tuhan lewatkan dari maut. Saudara pernah kecelakaan dalam perhitungan pasti mati. Belum? Pernah? Remblong atau di persimpangan orang yang mau menghantam, untung aku lewat. Pernah? Bukan hanya penyakit, ini suara mau lubang kubur. Bapak gembala sering seperti itu bawa motor. Tiba-tiba ngerem mendadak, banting setrika kemana, sampai ke rumput, sampai ke parit. Darah Yesus. Mungkin kalau udah game, gak ada lagi melayani. Itu contoh. Jangan lupakan, pernah saudara selamat. Saudara pernah dirampok, acam pisau begini, kasih, kalau enggak habis.
Mana ada perhitungan sama perampok itu nyawa. Ya, selamat. Atau di rumah datang maling, merampok. Kemudian cabut ikat semuanya. Untuk udah ambil semua, gak jadi masalah. Penting jangan mematikan aku. Selamat. Walaupun uang hilang. Karena jangan pernah lupakan sekecil apapun ketika seorang berkata ke mati aku. Ternyata tidak mati. Saudara sedang diselamatkan dari liang kubur. Oleh sebab itu apa dikatakan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya, kebaikan Tuhan. Dia yang menyembuhkan penyakit jasmani, penyakit jiwa kita ini. Tuhan yang menyembuhkan kita, saudara kasih. Dosa itu, saudara, pelanggaran itu adalah serius. Perlu kembali ingatkan, itu sebabnya Tuhan Yesus disalib. Saudara, coba ingat kembali, dosa pertama besar nggak? Dosa pertama manusia di dunia, manusia pertama dosanya besar nggak? Besar nggak? Sepele, cuma makan buah yang di tengah ini. Mungkin gak habis ketika dimakan itu ya. Makan sama Hawa, nakal juga si ibu-ibu jalan sendiri, gak ngajak suaminya. Ambil. Setelah dia digoda sama iblis, makan aja kan. Di situ digigit, baru ditelan sedikit, langsung dia merasa kehilangan sukacita. Ada ketakutan, ada kengerian. Dia merasa nyawanya terputus, sebab umurnya tidak lagi 1.000 tahun. Menjadi 900 sekian umur Adam pada waktu itu ya. Sebab satu hari bagi Tuhan adalah 1.000 tahun. Dia langsung merasa ketakutan. Sebab apa? Di mana ada dosa, di situ ada ketakutan. Dia langsung takut, sekarang aku gak sejahtera. Nggak habis, satu buah itu hanya 1 gigitan. Ternyata serius. Akhirnya dia cari suaminya. Adam, sini dulu. Bagi-bagi, enak. Daripada aku sendiri gak sejahtera, ayo makan. Gigit dia pun menjadi ketakutan. Akhirnya mereka bersembunyi sampai Tuhan datang. Jadi kecil pun serius. Umur berkurang. Saudara yang merasa baru lepas dari maut, ingat Tuhan. Ingat Tuhan ya. Karena harus ingat Tuhan. Apa serius yang kedua setelah kesalahan makan buah itu? Hanya makan buah, serius sama Tuhan. Apa harus dibilangnya? Usir, taruh malaikat di sana. Itu berjaga-jaga dengan pedang perang. Gak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Artinya gak boleh lagi di surga. Ke bumi, tempat lembah air mata di bumi. Ya, usir, pergi. Saudara, serius memuji Tuhan itu, serius minta ampun itu sama Tuhan. Saudara, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, beribadahlah, pujilah Tuhan, berbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Sama seperti kita sama orang tua kita, seperti itu kita buat sesuatu bagi orang yang kita kasihi, bagi orang yang kita kasih, kita berbuat sesuatu. Tadi malam dapat WA dari satu hamba Tuhan yang punya sekolah misi bagi bangsa. Itu dana dari luar negeri semuanya itu. Dia masih muda. Yang pendeta Everly pernah melayani sini. Dia bilang begini, Om, undangannya ntar malam. HUT, mula-mula tuh di WA, ngapain datang untuk sekolahnya HUT atau apa? Akhirnya dia telepon karena nggak dijawab WA. Om datangnya, itu HUT apa sih? Istriku ulang tahun. Istrinya ulang tahun, repot. Hanya orang spesial yang kuundang. Datang ya, begitu berharganya sama
sebagai ulang tahun istrinya. Kebaikan Tuhan lebih daripada itu. Kebaikan Tuhan lebih daripada itu. Dia sampai berbuat pesta buat istrinya ulang tahun. Terus kebaikan apa yang dibuat istrinya rupanya? Dia kan tahu. Tapi kebaikan Tuhan udah tidak terhitung lagi. Amin. Dia cuma katakan, pujilah Tuhan. Serana. Pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu pujian mungkin belum diperdengarkan. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Kita baca teksnya tadi. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku
sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan kepada Tuhan, sepanjang hidupku kau setia. Nafasku memuliakan. Ada jemaat sepanjang hidupku. Sekali lagi, ku cinta kau. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan kita sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau nyanyikan dengan iman baik yang kedua. Tuntun aku menikmati dalam gelap bagiku. Masuk kamarku yang sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Makasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sejenak saudara berdoa secara pribadi. Ingat kebaikan Tuhan. Ya. Jangan pernah anggap remeh dosamu yang besar itu. Diampuni di kayu salib. Sepanjang saudara datang kepada Dia minta ampun, Dia akan ampuni. Sakitmu yang berat itu Dia sembuhkan. Dan nyaris maut Tuhan lewatkan. Katakan kepada diri kita masing-masing, kepada batin kita, kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwamu. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari
Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Kau setia Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan.